Assalamualaikum Pak Syahrudin. Maaf ini Pak, saya mengganggu ini. Waalaikumsalam, Pak. Iya, silahkan masuk, Pak. Ada yang ingin diomongin atau dibicarakan? Ya begini Pak, maaf ini mengganggu waktunya. Kemarin saya agak cemas dan kurang percaya diri pada penunjukan siswa yang kita pilih untuk menjadi perwakilan eh, dalam desain grafis. Apalagi di tingkat provinsi Pak, lombanya. Mohon petunjuk ini bagaimana kira-kira Betul Pak? sih. Iya. Maaf, maaf, Pak. Maaf tadi. Kenapa? Maaf, maaf, maaf tadi, Pak. Ada Ya sedikit. ini sehubungan dengan ini penunjukan siswa. Kenapa saya kok rasa-rasanya ya masih kurang seret dan saya kurang percaya diri dengan penunjukan siswa untuk lomba desain grafis itu. Apalagi ini lombanya tingkat provinsi Pak. Kira-kira apa Pak? Saya butuh sekali nih petunjuk Bapak ini. Bagaimana kira-kira Pak? Eh, Kira-kira eh, kendalanya di mana, Pak? Sehingga Bapak merasa cemas dan kurang percaya diri begitu. Alasannya begitu, Pak. Kenapa bisa? Ya, kan tentu saja Pak, tujuan utama saya pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk sekolah dan menjadi juara. Wah, bagus, Pak. Tujuannya itu untuk menjadi juara untuk perwakilan sekolah kita. Nah, kira-kira hal apa yang membuat kita cemas dan tidak percaya diri begitu? Eh, Kan saya juga cemas Pak, selain siswanya, saya juga ini kegiatan pertama saya mendampingi siswa. Kira-kira apa yang harus saya lakukan jadi begini? Eh, Tujuannya kan jadi juara, jadinya memberikan yang terbaik. Namun yang membuat saya kurang percaya diri Pak tentang kesiapan murid dalam mengikuti lomba desain grafis ini kan baru lepas dari COVID dan pembelajaran praktik desain grafis itu sangat minim Pak. Oh iya ya, Wak. Ini ya waktu masih BDR ya, makanya mungkin agak kurang ini ya, interaksinya, agak kurang praktiknya juga. Eh, Kira-kira langkah apa yang akan kita lakukan? Oke, untuk masalah cemasnya ini Pak, eh, karena persiapan dan kurangnya pembelajaran desain grafis pasca COVID ini Pak. Eh, Sekarang ini saya berusaha mencari tempat yang tenang, kemudian agak menenangkan diri, memejamkan mata, mengatur nafas secara perlahan-lahan. Di situ biasanya saya mulai tenang kalau mengingat lagi lomba yang sebentar lagi saya akan bawa anak-anak ini. Apakah ini efektif kira-kira, Pak, untuk dilakukan? Eh, Kalau kalau saya ya efektif, tapi untuk ke anak-anak ini kan masalahnya kemarin banyak murid yang tidak punya laptop, jadi saya hanya mengirim tutorial desain grafis yang saya jadwal 5 orang tiap minggunya untuk sekolah. Sepertinya emang tidak efektif Pak, karena waktunya hanya sekitar 1 jam saja di sekolah, karena takut disoroti sama Badan Pengawas COVID, begitu Pak.
Ya, ya, ya. Jadi saya hanya menenangkan diri saja di musola, tapi saya belum terlalu merasa yakin bagaimana dengan anak-anak saya ini, anak-anak kita ini, Pak. Itu kira-kira bagaimana itu, Pak, ya? Hmm, jadi kita masih kurang percaya begitu ya dengan kemampuan murid. Terus kira-kira apa rencananya untuk mengatasi ini? Maksudnya untuk agar dapat melatih kemampuan siswa. Rencananya nantinya bagaimana? Eh, Kalau untuk saya tadi itu ya menenangkan diri, tapi kalau untuk masalah siswa saya ini, mungkin rencana awal saya karena kondisi sekarang kan sudah normal kembali. Saya mendata murid di kelas 11 sampai 12 yang punya potensi di bidang desain grafis. Kemudian saya akan memberikan bimbingan khusus bagi mereka yang terpilih. Nah, untuk proses pendataannya bagaimana, Pak? Boleh saya tahu? Jadi begini Pak, kebetulan saya kan mengajar di kelas 11. Jadi saya sudah ada data yang potensial, maksudnya data anak-anak yang mempunyai kemampuan di desain grafis. Cuma kalau di kelas 11, saya minta data sama Ibu Indah, ada itu Ibu Indah ya. Kemudian Ibu Indah berharap, saya berharap Ibu Indah memberikan nama-nama di murid-murid yang potensial. Memang ini dikhususkan untuk kelas berapa saja, Pak? Maksudnya kelas 10, 11, 12 atau semua jenjang bisa ikut begitu, Pak? Kalau kelas 10 belum belajar tentang desain grafis Pak, jadi masih belum saya masukkan ya untuk didata. Jadi ini hanya kelas 11 dan 12. Oke. Untuk perencanaan lainnya, maksudnya masih ada nggak rencana lain yang ingin dilakukan? Channel lain ya, gimana ya bagusnya? Mungkin saya koordinasi juga sama Pak Irman. Semoga beliau ada waktu untuk membantu saya membimbing murid. Kebetulan itu kan beliau ketua jurusan multimedia di sekolah kita. Eh, dan dia kayaknya bersyarat juga untuk mempunyai kompetensi untuk mendampingi lomba begini. Wah, bagus itu. Bagus itu, Pak. Jadi di sini rencananya Bapak kira-kira yang mana yang lebih dulu akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Eh, mungkin ya setelah saya mendata, memilih ya di siswa yang ada potensinya yang ya bisa di situ. Kemudian kalau sudah dapat, saya langsung berkoordinasi lagi dengan Pak Irham. Saya tanya nih beliau bagaimana kira-kira Pak ini bentuk pembimbingannya. Nah, apalagi beliau ini sudah pengalaman ya. Ya, kemudian beliau pastikan sedikit banyak sudah tahu jenis-jenis soalnya, bentuk-bentuk tantangannya nanti di lomba itu. Jadi nanti materi bimbingan saya akan fokus pada hal tersebut sesuai arahan Pak Irham. Kira-kira kapan bisa Bapak ini lakukan semua itu? Terus berapa lama kira-kira ini pelaksanaannya? Iya ya, kalau yang tadi mendata itu gimana ya? Bisa mulai besok. Lanjut lusa kalau saya sudah dapat siswa murid, mungkin langsung saya konsultasi dengan Pak Ilham tentang proses pembimbingannya. Kan ini lombanya pasti bulan depan. Jadi masih ada waktu 2-3 minggu untuk membimbing. Wah, bagus itu, Pak. Semoga sukses ya. Terus kira-kira
yang didapatkan atau disimpulkan dari apa, perbincangan kita sekarang, kira-kira apa yang Bapak bisa ini sampaikan? Oh, jadi tadi itu ya awalnya ya Pak, saya memang cemas, kurang percaya diri terhadap diri sendiri dan terhadap murid ini ya, siswa ini yang mau dibawa ke lomba. Tapi setelah saya bercakap-cakap dengan Bapak, dan Bapak sangat menunjukkan sikap tenang, saya juga ikut tenang Pak. Dan eh, saya kayaknya tidak terlalu merasa kurang percaya diri sekarang. Saya justru mulai merasa, ya kenapa saya tidak lebih tenang dan berpikir dan fokus saja mencari jalan keluarnya sendiri. Dan akhirnya dari Bapak memberikan kemudian arahan dan saya jadi dapat solusi sendiri. Jadi mudah-mudahan lombanya nanti berjalan baik. Dan saya sudah tahu bagaimana mendata murid, membimbing, dengan konsultasi juga dengan guru-guru yang terkait agar bisa siap dalam mengikuti lomba nanti. Iya Pak. Kalau bisa nanti setelah rencananya terlaksana, saya penasaran ingin mendengar langsung nanti hasil yang Bapak peroleh dari pendataan dan pembimbingan siswa yang akan dibawa LKS itu. Iya Pak, betul betul. Saya akan informasikan pasti Pak. Kalau begitu Pak, maaf ini kayaknya saya sudah menyita waktu Bapak. Saya pamit dulu. Terima kasih atas petunjuknya Pak. Iya, sama-sama Pak. Sukses selalu Pak. Ya, siap. Amin amin Pak. Oke. Tunggu saya perbaiki lagi Pak. Sebentar dulu sebentar. Ya, minta maaf Pak ini saya Termute Ki Pak, termute. Oh ya, maaf Pak ini. Jadi tapi Pak, sekarang kita bergantian ya Pak? Iya. Oh iya. Jadi bagaimana ini Pak? Maksudnya kasih saya dulu clue tentang apa yang harus saya coaching lakukan. Bagaimana? Jadi anggaplah Bapak masih dengan latihan kita kemarin. Kalau latihan kemarin kan masalah Bapak di manajemen kelas ada anak yang selalu gaduh dan mengganggu temannya. Iya. Mungkin itu Pak ya. Oke. Jadi saya kasih sama dengan tadi ya. Ceritanya saya yang Iya. pergi cari Bapak Anggaplah begitu. saya lagi duduk di ruang kerja dan maksudnya di ruang guru dan Bapak datang. Oh iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Pak Syahrudin. Wah, silahkan Pak. Ada apa ini? Maaf Bukannya ini, kita punya jam sekarang, Pak? iya Pak, maaf ini saya mengganggu waktu istirahatnya Pak. Wah, tidak apa-apa, tidak apa. Ya, kebetulan saya juga ini sudah selesai mengajar. Ada apa ini, Pak? Ada yang bisa saya bantu ini? Betul Pak, ini Pak, saya agak kesusahan ini Pak yang di kelas 11 IPS. Ada salah satu siswa yang selalu membuat gaduh Pak di kelas pembelajaran saya. Termute ki Pak anu tak. Ya, siswa kelas IPS-nya ya, Pak. Iya Ini Pak. bagaimana kira-kira sejauh ini, Pak? Yang Bapak alami biasanya, bagaimana ceritanya ini? Ini Pak, kadang ketika sedang proses pembelajaran, saya sementara menjelaskan di depan. Nah, ini anak selalu mengganggu temannya yang di dekatnya. Kadang dia melempar kertas atau ini intinya dia membuat risih temannya sehingga kelas menjadi gaduh begitu Pak karena disoraki sama teman-teman yang lain. Oh iya, betul 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 betul. Begitu ya, Pak. Sejauh ini apa langkah-langkah yang Bapak lakukan? Yang saya pernah lakukan adalah saya coba menegurnya langsung dan kemudian eh, saya me- apa, mendatanginya langsung ketika ini sudah pembelajaran. Saya datangi langsung bilang kenapa tadi begini-gini, tapi belum ada ini perubahan yang terjadi di anaknya Pak. Kalau Bapak sendiri pribadi, mungkin Pak, kalau saya ya juga ikut ini juga ya, banyak menanyakan, mudah-mudahan ini bisa jalan keluar bersama. Tujuan utama Bapak untuk Ananda ini yang sering gaduh ini sebenarnya apa, Pak? Saya ingin agar dia tidak membuat keributan lagi di dalam kelas Pak, sehingga teman-temannya bisa fokus belajar. Jadi supaya si anak ini tidak ini lagi, tidak mengganggu temannya dan membuat suasana gaduh di dalam kelas. Oke, oke, oke. Selain itu, mungkin ada tujuan-tujuan untuk Ananda yang sering gaduh ini, selain kegaduhannya, mungkin ada yang lain? Hmm, saya ingin agar fokus Ya. juga ikut belajar. Jadi Oh, ya selain untuk membuatnya tidak gaduh, saya ingin juga dia ingin fokus belajar dan tentunya bisa meningkatkan prestasinya. hmm, eh, wah, iya betul ya Pak. Bapak bukan hanya berfokus ke gaduhnya, tapi lebih jangka panjang lagi, luar biasa ini Pak. Eh, Kalau begitu, kira-kira selama ini dalam proses pembelajaran, eh, apakah usaha-usaha Bapak yang tadi Bapak lakukan sudah ada perubahan, ada sedikit perubahan atau sama sekali belum digubris oleh Ananda ini? Untuk perubahannya Pak, ada sih Pak sedikit, cuma ya saya masih belum ini karena masih kadang-kadang dia membuat gaduh.
Padahal seandainya kalau dia ingin fokus belajarnya, anak ini sebenarnya pintar, Pak. Jadi kalau ini, maksudnya kalau dia tidak fokus belajar ya pastinya, prestasinya tidak bakalan meningkat, Pak, begitu. Ya, ya, ya. Kalau begitu anak ini potensial ya sebenarnya, Pak. Mungkin Bapak punya rencana lain atau tiba-tiba terpikirkan apa apa yang mungkin bisa dilakukan? Apakah bersama siapa atau bagaimana kira-kira, Pak? Rencananya saya ingin, berkonsultasi dulu dengan, eee, guru-guru yang pernah mengajar di kelas 10 atau wali kelasnya. Iya, iya, iya. Kemudian, saya cari tahu bilang apakah memang dari kelas 10 memang si anak ini, kelakuannya memang seperti ini, atau pas naik di kelas 11 dia ini, baru baru berulah begini. Oh, iya, 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 betul, betul. Mantap sekali ya, sudah ada rencana keduanya Bapak ini. Menurut Bapak kira-kira eh, waktu untuk anggaplah berkolaborasi ya dengan wali kelas untuk tadi, mungkin Bapak akan lakukan dalam waktu kapan ini? Rencana, eee, secepatnya, Pak, paling lambat mungkin, minggu depan saya akan ini menemui wali kelas dan juga, eee, guru-guru yang lain yang pernah mengajar di kelas, anak ini, supaya, saya mendapatkan ini, data-data bahwa apakah dia memang ini dan bagaimana prestasinya selama ini, begitu, Pak. Luar biasa, betul, betul, Pak. Ini menarik sekali ya karena ini kolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk menangani ini. Bapak tidak langsung betul-betul merasa kehilangan akal ini untuk melaksanakan atau membimbing anak tersebut. Eh, tapi dari segi keyakinan karena Bapak tadi merasa anak tersebut sebenarnya punya potensi, bagaimana keyakinan Bapak akan langkah baru yang akan dilakukan? Eee, Sejauh ini saya sangat yakin dengan potensi anak ini karena, kalau saya lihat dia, eee, berfokus belajar, wah dia maksudnya bisa dengan mudah memahami, semua materi yang, saya berikan. Jadi saya bilang, "Wah ini anak sebenarnya potensial, cuma karena mungkin ini, suka membuat gaduh sehingga dia fokusnya, teralihkan, tidak fokus belajar lagi." Luar biasa tadi, betul-betul. Wah, menarik sekali ini. Ya saya sangat salut karena Bapak mengalami masalah, tapi punya rencana berikutnya. Nah, saya sangat berharap ini sukses dan saya juga bisa mengaplikasikan hal yang sama. Jadi bagaimana nih Pak? Kira-kira apa kesimpulan Bapak setelah kita ya saling menguatkan ini sehingga Bapak punya inisiatif sendiri untuk mencari jalan keluar rencana-rencana baru ini yang sangat inovatif menurut saya. Ya Pak, saya akhirnya merasa lega karena saya dapat menemukan, jalan keluar dari permasalahan tentang anak yang tadi, dan saya merasa sangat yakin sekali bahwa saya bisa merubah, eee, perilaku anak itu di dalam kelas dan, bisa membuat, anak ini meningkatkan prestasinya di dalam kelas. Oh, iya, iya, Pak. Eh, Kapan kira-kira ada waktu Pak untuk kembali lagi
kita bicarakan hasilnya, karena saya sangat menunggu ini kira-kira bagaimana ini hasil dari yang akan Bapak terapkan lagi dalam ini. Saya penasaran. Insya Allah Pak, nanti 2 minggu ke depan saya akan infokan ke Bapak untuk hasil dari penerapan yang sudah tadi saya jelaskan di awalnya Pak. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Terima kasih atas petunjuknya Pak. Ya, sama-sama Pak. Saya juga sangat senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Mudah-mudahan sukses selalu. Iya Pak.